warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dita Melia Wardani, biasa dipanggil Dita. Saya di sini selaku moderator 1001 inspirasi yang bertemakan Semua Bisa Kuliah, Let's Talk About Scholarship. Saat ini kita sudah dibersamai oleh Mbak Vivi dan Mbak Mediana selaku awardee ISMA dan awardee Jarum. Mungkin dari Mbak Mediana dan Mbak Vivi bisa sapa-sapa dulu buat teman-teman yang di rumah. Boleh. Halo teman-teman semua, aku Mediana Ramadhani dari Prodi Biologi dan tahun ini alhamdulillah berhasil menjadi awardee ISMA tahun 2023. Halo teman-teman semua, aku Vivi Rosyar Rahmadika dari Prodi Matematika. Saat ini aku menjadi awardee beasiswa Jarum Plus. Oke, mungkin langsung aja ya teman-teman. Ini kita mau tanya nih, gimana awal mulanya Mbak Vivi dan Mbak Mediana tertarik untuk mengikuti program beasiswa tersebut? Mungkin dari Mbak Mediana. Oke, kalau dari saya pertama tertarik karena beasiswa ISMA ini dapat kesempatan untuk belajar di luar negeri begitu ya. Kemudian biayanya juga sudah ditanggung dan banyak benefit-benefit lain gitu, seperti kita bisa membangun soft skill dan juga bisa mendapat pelajaran lain gitu. Dari Mbak Vivi? Oke, kalau saya kenapa memilih untuk jadi mendaftarkan di beasiswa Jarum itu karena soft skill yang ditawarkan di beasiswa Jarum ini luar biasa banyak ya Mbak. Jadi kita tidak hanya mendapatkan uang saku per bulannya, tetapi kita juga mendapatkan pelatihan-pelatihan soft skill yang memang itu sudah benar-benar ditanggung oleh Jarum. Gitu. Oke, mengikuti program beasiswa itu pasti banyak pilihan kan Mbak, ada beasiswa A, beasiswa B. Nah itu bagaimana proses dalam pemilihan beasiswa yang dimana mengingat beasiswa itu cukup banyak kan ya, dari Mbak Mediana? Oke, kalau saya sendiri mungkin karena ISMA itu kan memang kita diberi kesempatan untuk mengalami pertukaran pelajar di luar negeri. Jadi saya memilih ISMA itu sendiri karena kita diberi kesempatan untuk luar negeri, kemudian kita juga bisa mempelajari budaya dan sistem pendidikan di negara yang asing. Oh, berarti selain kita bisa belajar di luar negeri, kita bisa mempelajari budaya di sana juga. Iya, benar. Mungkin dari Mbak Vivi? Oke, kalau dari saya sendiri, dari banyaknya pilihan beasiswa yang ada, kenapa saya mengambil beasiswa Jarum ini? Pada saat itu pendaftaran yang bersamaan dengan beasiswa Jarum itu banyak sekali ya Mbak. Dan saya melihat memilah-milah terlebih dahulu sekiranya benefit apa yang saya dapatkan dari beasiswa A, beasiswa B, dan beasiswa C. Dan ternyata pilihan saya berlabuh ke beasiswa Jarum karena ya tadi soft skill yang ditawarkan itu luar biasa banyak. Berarti karena bisa jadi soft skillnya itu ya Mbak yang membuat Mbak Vivi tertarik di beasiswa tersebut. Oke, terus selanjutnya kualifikasi yang seperti apa yang dibutuhkan untuk setiap beasiswa? Oke, pertama mungkin dari segi akademis itu nilai juga harus ada minimalnya begitu ya, harus aman. Kemudian kalau ISMA sendiri itu kan kita belajar di luar negeri gitu, di negara asing, dimana kita mesti mengalami perkuliahan dengan bahasa Inggris. Jadi ada kualifikasi minimal untuk nilai bahasa Inggris begitu. Berarti hanya nilai itu atau ada yang lain? Oh, ada yang lain lah. Tentu saja kalau soft skill kita udah punya, kemudian kita juga kegiatan-kegiatan di luar seperti mungkin pencapaian akademis dan non akademis itu juga perlu. Oke, mungkin dari Mbak Vivi. Oke, kalau dari beasiswa Jarum sendiri itu pasti juga ada minimal nilainya. Itu salah satunya ada di IPK. IPK itu sampai dengan semester 3 itu minimal 3 untuk tahun ini. Dan kemudian kalau bisa itu sudah memiliki riwayat untuk organisasi. Kemudian untuk prestasi itu tidak wajib, tetapi jika memang punya itu jauh lebih baik. Oh, berarti selain dari IPK tadi organisasi juga bisa ya Mbak? Iya. Mengingat dalam menyiapkan segala sesuatu untuk beasiswa itu juga pasti sulit ya Mbak, harus ini, harus itu. Kita mau tahu nih gimana proses menyiapkan diri saat seleksi beasiswanya Mbak Diani dan Mbak Vivi. Mbak Diani? Oke, kalau dari saya sendiri persiapannya lebih banyak membaca ya, karena ini kan termasuk beasiswa yang lumayan baru begitu, dan kita harus banyak membaca tentang program-program objektif atau poin-poin atau target-target dari beasiswa itu. Jadi mungkin lebih banyak membacanya itu yang agak susah nyari informasi, kemudian juga dalam penulisan esai dan juga informasi untuk mengambil tes bahasa Inggris juga itu. Mungkin dari Mbak Vivi? Oke, kalau dari Jarum sendiri itu kesulitan yang saya alami sendiri ketika pendaftaran beasiswa Jarum itu penyiapan berkasnya Mbak, karena pendaftarannya itu kan lumayan panjang sekali. Jadi berkasnya itu juga tidak sedikit. Kita benar-benar harus mencari, seperti kita harus mencari surat keterangan tidak menerima beasiswa itu
cuman kita bisa dapatkan di rektorat. Kemudian itu kan direktorat juga tidak mungkin cuma 1 jam 2 jam selesai ya, jadi kita benar-benar harus menunggu, kemudian kita harus menanyakan follow up-nya. Nah itu kesulitan tersendiri, terlebih lagi pada saat saya mendaftar itu legalisir untuk DHS, daftar hasil studi itu lama untuk prodi saya gitu, jadi itu merupakan kesulitan pribadi bagi saya mengingat berkasnya itu harus dikirimkan langsung ke kantor Jarum seperti itu. Oh, berarti waktunya yang cukup lama itu ya Mbak, sama prosesnya. Oke, nah yang namanya pendaftaran entah apapun itu pasti kan ribet ya Mbak, apalagi beasiswa yang ini tuh cukup bisa dibilang besar. Oke nih Mbak Mediana, Mbak Vivi, mungkin momen yang paling bikin orang takut saat pendaftaran beasiswa itu wawancaranya ya, pasti pertanyaannya sulit dan juga banyak. Nah, bagaimana tips and triknya Mbak Mediana dan Mbak Vivi itu saat melakukan wawancara beasiswa? Dan kalau boleh tahu, biasanya pertanyaan yang muncul saat wawancara itu apa saja? Dari Mbak Mediana. Oke, kalau di ISMA sendiri itu lebih banyak fokus ke esai. Jadi menurut saya atau tips yang bisa aku berikan untuk teman-teman semua itu memahami, dan yang penting itu kita menulis esai sendiri itu menurut diri kita begitu. Jadi kita harus memahami dan menyiapkan benar-benar dari esai untuk bisa menjawab saat diwawancarai begitu. Berarti esai. Iya, esai. Mungkin dari Mbak Vivi. Oke, kalau dari saya sendiri karena saya memahami bahwa wawancara itu adalah tahapan konfirmasi sebenarnya. Konfirmasi apakah yang kita berikan ke sana itu benar-benar dimiliki oleh kita atau itu dibuat-buat seperti itu. Jadi pertanyaannya apa saja itu sebenarnya berdasarkan dari apa yang kita kirimkan. Seperti itu. Nah, untuk tipsnya sendiri dari saya, jadilah diri sendiri. Jangan sampai gara-gara kalian mau daftar beasiswa itu kalian terus memperbanyak prestasi, tapi itu prestasi orang lain, bukan prestasi kita sendiri. Atau memperbanyak organisasi, tapi hasil dari kalian deket sama temen, padahal kalian nggak mengikuti organisasi itu. Jadi jangan sampai seperti itu, karena lagi-lagi wawancara adalah tahap konfirmasi diri. Dan pewawancara itu pasti tahu kalian itu berbohong atau tidak. Jadi jangan sampai itu terjadi seperti itu. Jadi tipsnya adalah menjadi diri sendiri. Berarti pertanyaan setiap beasiswa itu tidak selalu sama ya Mbak? Enggak Mbak, jadi tiap penerima beasiswa itu pasti berbeda-beda pertanyaannya. Oh iya, ini kan ada tes tertulisnya ya. Mungkin bisa apa aja yang dipersiapkan dari Mbak Mediana dan Mbak Vivi terkait tes tulis tersebut? Oke. Baik, kalau misalkan dari saya itu untuk ISMA itu kan menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi kemampuan bahasa Inggris itu tentu harus ditingkatkan gitu. Dan untuk persiapannya sendiri itu lebih banyak memahami dari diri kita sendiri, karena esai itu kan pertanyaan-pertanyaan tentang diri kita sendiri. Jadi yang dipersiapkan itu saja. Yang penting kita bisa bahasa Inggris itu aja ya Mbak. Iya. Mbak Mediana, untuk ISMA sendiri kan ada tes TOEFL-nya ya dari narasumber. Nah, itu seperti apa proses belajar untuk tes TOEFL sendiri dan sudah dilakukan berapa lama? Oke, baik. Kalau dari saya sendiri itu tidak menggunakan TOEFL ya, saya menggunakan Duolingo English Test karena ada 3 pilihan, kemudian bisa disesuaikan dengan mana yang paling sesuai dengan kita. Kalau untuk persiapannya sendiri itu lebih banyak latihan langsung karena banyak orang hanya belajar tapi tidak dipraktikkan. Sedangkan untuk ISMA kita perlu latihan speaking juga karena untuk wawancara kita menggunakan full bahasa Inggris. Jadi kalau saya sendiri persiapannya banyak di speaking dan juga menambah vocabulary seperti membaca kamus begitu. Mungkin dari Mbak Vivi. Oke, kalau dari Jarum sendiri itu sebenarnya tidak wajib memiliki TOEFL gitu. Tapi kalau dari saya sendiri belajarnya itu lebih ke banyak untuk listening gitu, karena itu yang paling penting. Di Jarum itu kan ada beberapa program yang memang mengharuskan kita untuk berangkat ke luar negeri. Jadi TOEFL memang dibutuhkan untuk beasiswa Jarum ini. Tetapi ketika mendaftar itu tidak wajib, hanya opsional saja seperti itu. Untuk Mbak Vivi yang mungkin sudah menjalankan beasiswa ini, setelah menerima beasiswa, apa aja kegiatan atau kewajiban after menerima beasiswa tersebut, Mbak? Oke, kalau beasiswa Jarum itu banyak sekali ya soft skill yang ditawarkan. Salah satunya adalah character building, kemudian leadership development, kemudian ada community empowerment, kemudian ada English challenge, kemudian ada international exposure, kemudian ada national building. Nah, dari semua yang soft skill yang ditawarkan itu, yang wajib untuk diikuti award di Jarum itu adalah ke character building, leadership development, dan national building seperti itu. Mungkin
Apa alasannya yang 3 tersebut wajib dilakuin di beasiswa itu? Oke, kalau karakter building sendiri itu adalah kegiatan pertama yang diberikan oleh Jarum untuk awardee Jarum gitu. Itu adalah salah satu kegiatan untuk meningkatkan karakter-karakter dari beasiswan Jarum sendiri seperti itu. Jadi kita para beasiswan Jarum itu benar-benar dilatih untuk mengubah kebiasaan kita yang mungkin sebelumnya belum baik untuk menjadi baik, atau bahkan yang sudah baik itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian untuk kegiatan leadership development itu kita benar-benar diasah untuk menjadi leader nantinya, karena beasiswan Jarum itu memang orientasinya nanti ke depan, disiapkan untuk menjadi leader di masa depan seperti itu. Kalau untuk national building sendiri saya belum mengalami, karena national building itu diikuti di akhir periode menjadi beasiswan Jarum. Cukup. Ini juga untuk Mbak Mediana, bagaimana proses konversi mata kuliah pada beasiswa ISMA ini? Oke, kalau untuk mata kuliah untuk dikonversi gitu kan, kalau ISMA ini kita memilih mata kuliah yang kita inginkan, sehingga mungkin tidak sesuai dengan prodi kita yang asli di home university. Jadi untuk konversinya sendiri kita perlu berdiskusi dengan Kaprodi dan juga staf administrasi. Oke, berarti berdiskusi tersebut ya? Iya. Ya, Mbak Vivi, beasiswa Jarum itu dengar-dengar hanya dibuka untuk mahasiswa semester 4. Tapi apakah mahasiswa yang merupakan awardee di tahun sebelumnya bisa mendapatkan beasiswa lebih dari 1 periode? Oke, benar banget. Jadi Jarum ini hanya dibuka untuk mahasiswa semester 4. Jadi yang boleh mendaftar hanya mahasiswa semester 4. Tetapi itu bahkan beasiswan Jarum pun juga hanya mendapatkannya 1 periode saja. Jadi tidak mendapatkan lagi nantinya gitu. Berarti yang beasiswa Jarum itu hanya bisa diperoleh 1 periode aja ya, Mbak? Betul banget, Mbak. Oke, mungkin pertanyaannya sudah dicukupkan. Terima kasih untuk Mbak Mediana dan Mbak Vivi. Untuk Mbak Mediana dan Mbak Vivi bisa memberikan closing statement ke teman-teman yang di rumah. Oke, boleh. Untuk teman-teman semua yang ingin mendaftar beasiswa, jangan minder terlebih dahulu ya teman-teman, karena untuk mendaftar beasiswa kita sendiri tidak tahu hasilnya akan bagaimana. Jadi kalau misalkan kita tidak mendaftar dari sekarang, kapan lagi kita akan mendaftar? Oke, kalau dari saya sendiri sama seperti Mbak Mediana, jangan takut untuk daftar beasiswa. Kalau kita nggak coba dari awal, kita nggak akan pernah tahu hasilnya. Jadi lebih baik kita mencoba, tapi kita tahu hasilnya daripada kita tidak mencoba sama sekali. Terima kasih untuk Mbak Mediana dan Mbak Vivi yang telah menemani kita semua di acara 1001 Inspirasi ini. Buat teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa, jangan insecure, jangan takut. Mungkin dari prosesnya, dari pendaftarannya dan wawancaranya itu sulit ya teman-teman, tapi mungkin di balik itu semua teman-teman bisa mendapatkan benefit jika udah diterima di beasiswa tersebut, dan mungkin teman-teman berani mencoba dan rezeki teman-teman ada di sana. Terima kasih untuk teman-teman, dan terima kasih untuk Mbak Mediana dan Mbak Vivi yang telah menemani kita berbincang-bincang di 1001 ini. Jika terdapat kesalahan saya sebagai moderator, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Saya selaku moderator undur diri. Sampai jumpa di 1001 Inspirasi selanjutnya. Terima kasih.